Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita berjumpa di pelajaran geografi dengan judul pemanfaatan peta di berbagai bidang. Jadi ada 4 bidang, tapi kita pelajari nanti peta dulu, kita ulangi, kemudian nanti baru setelah peta selesai nanti kita lihat pemanfaatannya untuk apa gitu ya. Sekarang kita masuk ke slide-nya, silakan mengikuti. Jadi yang pertama ini pengertian peta, kemudian di sini ada contoh peta, ini peta administratif, jadi belum bisa dimanfaatkannya hanya untuk mengetahui batas dan luas saja gitu ya. Kemudian sekarang ke pengertian peta. Jadi secara umum peta itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil sebagaimana kenampakannya dari atas dan dilengkapi dengan tulisan dan simbol-simbol. Jadi ada kalimat gambaran konvensional, artinya gambar yang kesepakatan. Konvensi itu kan kesepakatan, artinya menggambar sesuatu di dalam peta itu harus sepakat, semua orang harus tahu gitu. Misalnya kalau ada segitiga, oh itu berarti pegunungan atau gunung gitu ya, contoh gitu. Kalimat konvensional. Kemudian permukaan bumi yang diperkecil, jadi tidak menggambar sesuai dengan luas bumi tapi diperkecil, tentu saja ini dengan menggunakan skala. Kemudian kenampakannya dari atas, jadi dilihat dari atas bukan dari samping, peta itu melihatnya dari atas. Kemudian untuk bisa mempermudah dilengkapi dengan tulisan dan simbol yang biasa terdapat di dalam legenda. Ilmu yang mempelajari peta namanya fungsi peta secara umum adalah seperti ini. Jadi satu, fungsi peta itu menunjukkan posisi dan lokasi, ini yang sudah umum di permukaan bumi. Posisinya apa, lokasinya seperti apa, itu sudah biasa. Kemudian mengetahui ukuran, memperlihatkan ukuran dan jarak, ya, sudah biasa. Kemudian menggambarkan bentuk muka bumi, bentuknya seperti apa, apakah berbentuk lingkaran, melebar, kecil, dan sebagainya itu. Kemudian menyajikan data potensi, daerah itu potensinya apa, menyimpan dan mengomunikasikan informasi dalam ruang, jadi menyimpan sekaligus mengkomunikasikan informasi dalam ruang. Artinya spasial itu ada data apa, kemudian dari data apa itu tersimpan di situ, di dalam peta itu tadi. Jadi ada peta khusus namanya peta yang untuk menyimpan data tertentu dan menginformasikannya dengan ruang. Misalnya peta hasil pertanian suatu daerah gitu ya, contohnya mudah itu. Kemudian membantu pekerjaan, karena beberapa pekerjaan banyak sekali nanti yang kita pelajari ada 4 hal: membuat jaringan transportasi, tata guna lahan, kemudian pengelolaan sumber daya alam, serta kesehatan lingkungan, itu menjadi mempermudah pekerjaan. Kemudian membantu dalam pembuatan desain proyek gitu ya, membuat desain site gitu ya. Kemudian menganalisis data spasial. Jadi data-data spasial itu kita analisis, kemudian kita nanti sesuaikan untuk membangun daerah tersebut. Macam-macam peta. Untuk macam-macam peta, kita lihat secara umum peta itu ada 2, yaitu peta umum, yaitu peta yang menggambarkan keseluruhan kenampakan. Jadi kalau ada peta dengan judul-judul wilayah, biasanya itu adalah peta umum. Jadi keseluruhan kenampakan di situ ditulis semuanya, digambar semuanya. Kemudian ada peta khusus, peta yang menggambarkan sebagian atau yang disebut saja, yang diperlukan saja, maka disebut dengan peta statistik atau peta tematik. Contohnya tadi, kalau peta hasil pertanian berarti peta khusus. Tapi kalau peta Karanganyar, peta Surakarta, peta Jawa Tengah, peta Indonesia, peta Pulau Jawa, itu berarti peta umum. Berdasarkan skalanya, peta itu dibagi menjadi 5 hal ini. Ada peta yang sangat besar atau disebut dengan peta kerja, itu adalah peta yang skalanya 1 dibanding 100 sampai dengan 1 dibanding 5000. Ini peta-peta yang dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan langsung itu, karena petanya harus besar gitu ya. Kemudian sangat besar maksudnya kadaster. Kemudian kalau peta besar itu antara 500, 5000 sampai 250.000, sampai kemudian peta sedang itu di bawah 5.000, 500.000. Peta kecil di bawah 1 juta. Nah, peta-peta yang geografis, peta Indonesia, peta topografis itu biasanya adalah peta-peta di atas, skalanya di atas
secara kualitatif peta itu ada peta korokromatik dan peta korosematik. Jadi kalau peta korokromatik itu penyebaran datanya digambarkan dengan menggunakan perbedaan warna yang jelas. Jadi ada gambar, misalnya gambarnya coklat atau kuning, tapi dari tidak jelas menjadi sangat jelas, itu namanya, kalau peta dibuat dengan begitu namanya korokromatik. Tapi kalau dengan menggunakan gambar kecil yang sesuai dengan bentuk aslinya, misalnya minyak ya kayak minyak hewan saja, misalnya di situ ada hewan apa, hewan kelinci, hewan burung, kemudian hewan besar misalnya sapi, digambar sesuai dengan aslinya, itu namanya peta korosematik. Nah, lanjutnya ada peta berdasarkan datanya, ya, penggambaran datanya. Ada isoplet, ada koroplet. Jadi kalau isoplet itu garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang sama densitasnya atau distribusinya. Jadi kalau di situ ada perumahan atau ada kenampakan apa di dalam peta itu, kalau dibuat isoplet sama menghubungkan tempat-tempat yang sama, itu harus dalam bentuk atau disebut dengan peta isoplet. Kemudian kalau koroplet itu adalah dengan warna yang bertingkat, ya, warna yang bertingkat tadi, maka namanya termasuk yang di atas tadi. Nah, syarat peta tadi kan kenampakan bumi tadi supaya betul, karena memang menggambar itu kadang-kala beda, maka supaya persyaratan peta itu dipenuhi, maka kemudian harus ada 3 syarat ini. Satu adalah konform. Jadi membuat peta itu harus sama bentuk sesuai dengan apa yang asli di alam. Kemudian ekuivalen, luasnya sama. Jangan sampai menggambar tidak diberi skala sehingga luasnya tidak sama. Kemudian equidistant, jarak yang ditempuh atau jarak-jarak yang harus ada harus juga sama. Nah, untuk melihat menjadikan persyaratan ini memenuhi syarat, maka nanti kita gunakan dengan menggunakan proyeksi peta. Nah, jadi untuk bisa memenuhi syarat tadi kita harus pakai proyeksi peta. Lah, apa proyeksi peta itu? Jadi proyeksi peta itu adalah cara memindahkan sistem paralel atau meridian permukaan yang lengkung pada globe ke bidang datar. Atau mudahnya begini, bumi kita itu aslinya kan melengkung. Jadi kalau kita melihat pantai, kemudian ada kapal dari jauh, nanti yang tampak adalah benderanya dulu, berarti itu menunjukkan memang melengkung, kita itu melengkung gitu kan ya. Maka bagaimana memindahkan lengkungan bumi itu ke bidang datar, ke kertas maksudnya, itu disebut dengan proyeksi. Lah, proyeksi itu ada 3, ya, berdasarkan proyeksinya ada 3. Yang pertama adalah proyeksi zenital atau disebut dengan bidang datar, nanti sesuai dengan arah kutub. Kemudian yang kedua adalah proyeksi silinder, itu adalah proyeksi yang di daerah ekuator. Yang ketiga adalah proyeksi kerucut, itu di daerah lintang sedang. Gambarannya sebagai berikut. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau ini globe, nanti kertasnya harusnya kotak gitu ya kertasnya, tapi kertasnya nanti kita buat bundel. Bagaimana cara menempatkannya? Ini globe, ada benua laut dan sebagainya, kita lihat seperti ini. Nah, ini namanya silinder atau tabung. Kertasnya dimasukkan, kemudian nanti petanya seperti ini. Ini namanya peta silinder atau peta untuk daerah. Kamu lihat di sini, ini daerah ekuator, ini benar daerah ekuator. Jadi yang paling bagus daerah ekuatornya memenuhi syarat 3 tadi, konform, ekuivalen, dan equidistant, sama bentuk, sama luas, dan sama jarak. Itu hanya ada di daerah ekuator ini saja. Nanti di kutub di sini, itu ini kan gambarnya hampir sama, tapi kalau dihitung nanti di sini jadi beda. Maka proyeksi ini paling baik hanya untuk daerah-daerah ekuator saja yang betul gitu ya. Sekarang lanjutnya adalah ini namanya konikal atau kerucut. Jadi proyeksi ini untuk jadi bentuk petanya nanti seperti ini. Karena karena dibuat kerucut. Nah, daerah ekuator kamu lihat nanti gambarnya nggak sama. Tapi daerah kutub ini di sini itu menjadi sama. Maka proyeksi ini paling baik untuk daerah kutub gitu ya, untuk daerah kutub.
Tadi keliru anak-anak, jadi ini adalah daerah kutub yang ini. Jadi kita ulangi saja dari depan ya, tadi ada yang kekeliruan. Jadi kalau ini namanya silinder untuk daerah ekuator ya. Kalau ini konikal itu untuk daerah lintang sedang. Mohon maaf tadi keliru. Untuk daerah lintang sedang, bukan kutub. Nah, yang kutub ini, daerah kutub yang ini. Ini namanya bidang datar. Gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya menyalin atau memindahkan lengkungan bumi ke bidang datar. Jadi kalau pesawat terbang, kemudian kapal itu karena menggunakan media-media yang lengkung. Jadi kalau misalnya nanti bisa umroh haji itu dari Indonesia ke Mekah itu kan lengkung, maka harus menggunakan peta-peta proyeksi semacam ini. Laut itu kan lengkung, maka harus menggunakan proyeksi, tidak bisa pakai peta-peta biasa. Mohon maaf tadi ada kekeliruan sedikit. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur peta. Jadi peta itu ada apa saja? Nah, peta itu ada judul, ada skala, ada orientasi, ada garis astronomi, simbol, warna, lettering, legenda, inset, proyek garis tepi, kemudian sumber peta dan pembuat peta serta tahun pembuatan. Sekarang kita lihat yang mudah-mudah aja. Misalnya skala, itu ada skala numerik, skala grafis, dan skala verbal. Sudah ya. Kemudian simbol, ada simbol titik, simbol garis, dan simbol luasan. Simbol titik itu ada kota, ibu kota, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian lettering itu cara penulisan. Kalau huruf tegak itu untuk kota-kota semacam ini, huruf miring itu untuk daerah hidrografi. Kemudian inset itu untuk menunjukkan daerah yang belum dikenali, untuk membesar dan memperkecil peta gitu ya. Kemudian warna harusnya faktor-faktor yang bisa dibaca pada peta. Jadi di dalam peta itu hanya ada beberapa yang kita bisa lihat walaupun datanya banyak, tapi kalau kita simpulkan menjadi yang pertama adalah kenampakan pokok. Jadi di dalam peta ada kenampakan pokok alam, sosial, ekonomi, gunung, jalan, penduduk, perbukitan, kemudian di situ pemukiman dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua jarak lurus atau jarak yang lengkung itu yang lain. Kemudian arah, kemudian lokasi. Kemudian yang terakhir adalah ketinggian. Jadi di dalam peta itu kita melihat kenampakan pokok, kita bisa mengetahui jarak dengan skala, arah, lokasi, dan ketinggian. Nah, urutan di dalam peta itu sebetulnya kalau kita menganalisis peta itu yang pertama membaca peta, menganalisis peta, kemudian menginterpretasi gitu ya. Apa maksudnya membaca peta? Membaca peta itu adalah upaya mengenali atau mendeskripsikan fitur yang ditampilkan di dalam peta. Contohnya ini adalah mengenal objek digambarkan dengan simbol. Di situ kan ada simbol, pasti peta kan tadi dibuat ada simbol, digambar dengan gradasi dan lain sebagainya. Lah membaca simbol-simbol itu disebut dengan pembacaan peta. Misalnya tadi ada tanda segitiga, itu berarti daerah pegunungan. Ada garis yang meliuk-liuk, bisa jadi itu sungai gitu ya. Ada kotak-kotak, berarti itu mungkin sawah atau mungkin perumahan gitu ya. Itu pembacaan. Jadi maksudnya inti membaca adalah suatu usaha untuk memahami, menerjemah semua hal yang terkandung dalam peta yang terwakili oleh simbol-simbol. Kemudian menganalisis peta itu adalah upaya menganalisa informasi yang ditampilkan dalam peta. Contohnya menghitung lereng, menghitung volume, menentukan pola kepadatan drainase, menganalisis pola vegetasi, kemudian misalnya menganalisis pola sebaran pemukiman, itu menganalisis. Jadi tadi membaca, kemudian dianalisis dari informasi yang ada. Contohnya ini analisis peta. Jadi kalau petanya seperti ini, gambar seperti ini, ada peta gini, kemudian dibuat profilnya, nampaknya ini dibuat, jadi peta seperti ini dulu, kemudian dibuat konturnya seperti ini, kemudian dianalisis, berarti daerah itu kondisinya, topografinya seperti ini. Nah, ini namanya analisis.
Berarti daerah ini itu daerah rendah, ini pegunungan. Jadi kalau dibuat penampangnya seperti ini. Itu contohnya ya. Kemudian yang terakhir, interpretasi peta adalah upaya menganalisis peta yang dikaitkan dengan informasi lain. Jadi saya ulangi, yang tadi pembaca peta, membaca simbol, kemudian menganalisis peta itu adalah menghitung beberapa hal yang tidak tampak dalam peta. Nah, sekarang kalau interpretasi itu mengkaitkan antara analisis satu dengan analisis yang lain untuk satu tujuan tertentu. Ya, misalnya suatu wilayah dalam peta mempunyai pola drainase rektangular, maka dapat diprediksi permukaan bumi daerah tersebut adalah datar atau tersusun atas batuan-batuan yang lunak. Gitu contohnya. Yang mudah aja misalnya. Di situ ada sungai, kemudian ada persawahan gitu ya. Sehingga kita bisa menginterpretasi, analisanya kan berarti di situ sawahnya mudah dikerjakan, air didapatkan dengan mudah. Nah, kemudian kita interpretasi, berarti daerah tersebut mungkin daerahnya petani dengan penghasilan yang lumayan baik, penghasilan pertanian yang lumayan baik karena daerah pertanian yang baik. Nah, untuk materi saat ini adalah bagaimana memanfaatkan peta tadi dengan berbagai keterangan itu untuk jaringan transportasi, tata guna lahan, pengembangan potensi wilayah, kesehatan lingkungan. Jadi nanti kita fokus ke salah satunya aja, tapi sebetulnya bisa dipakai semuanya. Jadi dengan peta tadi, bagaimana kita membuat atau merancang jaringan transportasi. Dengan peta, dengan simbol tadi kita baca, kita akan memperoleh data yang bisa kita pakai untuk dimanfaatkan di dalam kepentingan tertentu. Misalnya ini enggak masalah, ini ada bentuk medan, kemudian ini dalam peta dibuat begini, ini peta. Tapi kalau dibuat ini kebalik ya, kalau dibuat penampangnya seperti ini. Nah, dari data ini misalnya untuk kepentingan jaringan transportasi dengan peta ini kan kita bisa menganalisis seperti ini. Nah, berarti ini daerah mana saja yang membutuhkan akses jalan yang baik, atau daerah-daerah mana saja yang bisa dihubungkan antara satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana kesulitannya, nah, itu berarti kan untuk membuat jaringan begitu. Kemudian setelah itu misalnya daerah mana yang dihuni paling banyak, persebaran penduduknya kira-kira yang mana yang memungkinkan dibuat misalnya sebuah akses jaringan jalan gitu ya. Kemudian berikutnya nanti bentuk jalannya itu melalui ketinggian-ketinggian yang seperti kalau ini di sini sampai ke sini, itu kan nanti membutuhkan teknik tertentu untuk membuat jalannya. Jalan di sini nanti beda lagi gitu ya. Kemudian juga mungkin jenis tanahnya seperti apa. Jangan sampai tanah yang potensial daerah persawahan nanti kita buat jalan gitu kan ya, kan nanti kan bahasa Jawanya itu eman-eman gitu ya. Maka ini harus difikirkan lebih banyak. Jadi dengan peta ini kita bisa mendapatkan data-data yang banyak dari membaca peta simbol ini, kan ada ketinggian ini kalau dibuat jadinya seperti ini. Kemudian ini namanya isoplat ya. Kemudian dengan menganalisis peta kita bisa menghubungkan analisis dan kita bisa menginterpretasi peta untuk kepentingan jaringan jalan. Contohnya ini, nah ini juga bisa. Petanya seperti ini atau fotonya seperti ini. Tapi kalau kita buat penampangnya seperti ini, nah nanti kan kita bisa membuat perencanaan jalan daerah, jaringan transportasi seperti apa yang kita perlukan. Apakah harus darat, dipaksakan darat? Apakah mungkin harus udara gitu ya? Lebih memungkinkan mana? Itu contoh pemanfaatannya. Di bidang tata guna lahan ya daerah-daerah ini seperti apa? Ada yang tadi yang di atas ini untuk apa? Kalau ini sungai misalnya, ini danau gitu ya, ini danau atau laut, ya, daerah mana yang bisa untuk tata guna lahan? Misalnya untuk sawah, untuk pemukiman, untuk perkantoran, untuk industri dan lain sebagainya. Seperti ini tadi juga contohnya lagi ini. Nah, peta bisa kita buat seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ini peta aslinya, peta administrasi. Kita bisa membuat peta batrimetri saja dari data tadi. Batrimetri itu kedalaman laut. Ini ada peta batas saja. Ini ada peta administrasi. Itu datanya yang kita peroleh kan menjadi lebih
lebih banyak gitu. Itu pemanfaatannya dan di berbagai bidang. Tadi kan bisa sumber daya alam, kemudian juga ke yang terakhir adalah kesehatan lingkungan. Demikian tadi anak-anak sekalian pelajaran kita untuk belajar tentang pemanfaatan peta di berbagai bidang. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa paham, memahami pelajaran ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.